Di tengah gelombang demonstrasi yang semakin memanas di berbagai kota di Indonesia, sebuah lagu tiba-tiba menjadi anthem perlawanan. Bayar, bayar, bayar dari band Sukatani menggema di jalanan, dinyanyikan oleh ribuan demonstran tepat di depan para aparat kepolisian. Ironisnya, lagu yang dicoba dibungkam ini justru semakin viral, memicu gelombang solidaritas yang lebih besar. Sukatani, band yang semula dikenal di lingkup kecil komunitas punk, kini menjadi sorotan nasional setelah lagu mereka dianggap sebagai kritik pedas terhadap praktik kotor di institusi kepolisian. Alih-alih meredam kontroversi, upaya pelarangan justru membuat lagu ini semakin populer dan menjadi ikon perlawanan sosial. Dan inilah fakta band Sukatani. Kisah viralnya Sukatani bermula dari sebuah potongan video penampilan mereka di Bandung pada 26 Januari 2025. Dalam video itu, mereka membawakan lagu Bayar, Bayar, Bayar yang linknya itu menyoroti praktik pungli di berbagai sektor. Nah, potongan lagu ini kemudian viral di X, TikTok, dan Instagram dengan ribuan pengguna membagikannya sebagai bentuk dukungan terhadap kritik sosial yang mereka suarakan. Namun di balik ketenaran ini, tekanan mulai berdatangan. Lirik yang menyinggung bayar polisi dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi Polri. Salah satu personil band yang berprofesi sebagai guru honorer dikabarkan kehilangan pekerjaannya akibat kontroversi yang berkembang. Desakan dari berbagai pihak membuat Sukatani akhirnya merilis permintaan maaf terbuka dan menghapus lagu tersebut dari platform streaming. Dalam pernyataannya di Instagram, Electro Guy menegaskan bahwa lagu Bayar, Bayar, Bayar bukan ditujukan untuk mencoreng institusi kepolisian, melainkan sebagai kritik terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenangnya. Kok semuanya tersinggung? Grup band Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar, Bayar, Bayar. Namun demi menghindari konsekuensi lebih lanjut, mereka menarik lagu tersebut dan meminta para pendengar untuk menghapus unggahan yang memuatnya. Meski sudah dihapus, gaung Bayar, Bayar, Bayar tetaplah bergema. Dukungan dari netizen dan berbagai kalangan terus berdatangan, menjadikan Sukatani simbol keberanian dalam bersuara di tengah tekanan. Lirik lagu Bayar, Bayar, Bayar pun menjadi pusat kontroversi. Mau korupsi, bayar polisi. Mau gusur rumah, bayar polisi. Mau babat hutan, bayar polisi. Mau jadi polisi, iya bayar polisi. Ya kira-kira seperti itulah ya cuplikan lirik lagunya. Aku cuman baca loh. Dengan nada yang repetitif dan provokatif, lagu ini dengan gamblang menggambarkan ketidakpuasan terhadap praktik korupsi di tubuh kepolisian. Meskipun tidak menyebut nama atau institusi polisi mana yang secara eksplisit, pesan yang disampaikan jelas menyindir kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Sukatani ini adalah duo dance punk yang bergenre new wave asal Purbalingga, Jawa Tengah, yang lahir dari keresahan sosial dan semangat perlawanan. Dibentuk pada Oktober 2022, band ini digawangi oleh Novi Citra Indriyati alias Twister Angel sebagai vokalis, dan Muhammad Syifa Al-Ufti alias Electro Guy sebagai gitaris sekaligus produser. Sementara nama Sukatani diambil dari desa asal mereka, mencerminkan kedekatan dengan akar budaya dan realitas sosial pedesaan. Musik mereka bukan sekadar hiburan, melainkan alat perjuangan yang menyuarakan ketidakadilan, keberpihakan kepada rakyat kecil, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah dan institusi besar yang mereka anggap menindas. Sebelum membentuk Sukatani, Twister Angel ini atau Citra telah berkiprah sebagai vokalis di skena musik independen sejak 2013. Sementara Muhammad Syifa Al-Ufti sudah merilis 6 album bergenre folk dengan nama Syifa Sativa. Syifa atau Cipoy pun mengajak Citra berduet membawakan lagu-lagu Syifa Sativa. Foto duet mereka beredar saat konser di depan pengajian komunitas Mayah Asuhan Cak Nun. Pengalaman panjangnya membentuk perspektif kritis yang kemudian ia tuangkan dalam lirik-lirik Sukatani. Bersama Electro Guy, mereka menciptakan suara khas yang memadukan energi anarko-punk dengan sentuhan new wave yang lebih dinamis. Penampilan mereka semakin mencolok dengan balaklava yang selalu dikenakan di panggung, menegaskan bahwa musik mereka adalah suara kolektif, bukan sekadar ekspresi personal. Selain itu, Sukatani memiliki ciri khas unik dalam setiap penampilan mereka.
kerap membagikan sayuran di panggung sebagai bentuk solidaritas terhadap petani dan juga perjuangan agraria. Isu ini juga terangkum dalam album debut mereka, Gelap Gempita, yang dirilis pada 24 Juli 2023. Album ini memuat 8 lagu, termasuk Bayar-Bayar-Bayar yang viral di media sosial. Kepopuleran mereka membawa Sukatani ke panggung-panggung besar, dari Jakarta hingga festival musik arus utama seperti Pesta Pora 2024 dan Synchronize Festival 2024. Setelah lagu Bayar-Bayar ini viral, band Sukatani pun menjadi trending topik di platform X dengan tagar #DukungSukatani. Netizen ramai-ramai mengunggah cover lagu ini sebagai bentuk solidaritas. Sementara media nasional seperti Tribun Jogja, Kompas, dan Jawa Pos menyoroti fenomena ini. Bahkan media internasional seperti CNA Lifestyle dari channel New Asia turut melaporkan bagaimana lagu ini mengguncang Indonesia. Efek Streisand pun berlaku, yaitu fenomena ketika ada upaya untuk menyensor, menyembunyikan, menghapus, atau melarang sebuah informasi, malah membuat informasi tersebut semakin menyebar. Lagu ini pun semakin dilarang justru semakin viral di berbagai platform digital. Video klarifikasi yang diunggah Sukatani justru semakin viral, ditonton lebih dari 2,4 juta kali. Netizen di berbagai platform pun ramai-ramai membuat versi cover lagu tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Sukatani. Bahkan, beberapa musisi independen mulai mengunggah versi mereka sendiri, seperti AK47 yang semakin memperkuat gaung protes ini. Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat pun angkat bicara. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mengecam tindakan kepolisian yang dianggap mengintervensi kebebasan berekspresi. Ia menilai penarikan lagu oleh Sukatani akibat tekanan aparat sebagai bentuk pembungkaman yang melanggar konstitusi dan berbahaya bagi demokrasi. Karena faktanya, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi memang nyata kok. Purnawirawan Jenderal ini pun membenarkan fakta itu. Ada yang kenal? Maaf Pak. Aku pun mau dipungli. Jadi seharusnya yang dikoreksi adalah oknum, bukan orang yang mengkritik. Setuju nggak? Aku tunggu komen kamu di bawah ya. Respon dari aparat kepolisian pun tak kalah cepat bermunculan. Polda Jawa Tengah mengonfirmasi bahwa mereka telah memanggil Sukatani untuk klarifikasi, tetapi membantah adanya intimidasi terhadap band tersebut. Di tengah kontroversi, Divisi Propam Polri mengumumkan bahwa mereka tengah menyelidiki dugaan tekanan dari oknum anggota, terhadap personil Sukatani. Katanya saat ini 6 personil sudah dimintai keterangan. Tulis akun resmi Div Propam Polri di platform X. Menanggapi polemik ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru mengambil langkah berbeda. Ia mengajak Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam langkah membangun kritik yang lebih konstruktif. Kami ingin terus berbenah menjadi organisasi yang bisa menerima koreksi dan beradaptasi untuk menjadi lebih baik, ujar Bapak Sigit dalam pernyataannya di Jakarta. Usulan ini pun mendapat dukungan dari anggota DPR Nasir Jamil yang menilai bahwa menjadikan Sukatani sebagai duta bisa membawa atau membantu mengembalikan citra polisi yang lebih presisi. Tapi ya, langkah ini juga menuai kritik. Sejumlah pihak menilai ajakan tersebut sebagai strategi aja untuk meredam kontroversi yang telah meluas ini. Nah, alih-alih meredam perlawanan, penarikan lagu Bayar-Bayar-Bayar justru membuatnya semakin luas digunakan sebagai anthem demonstrasi. Sejak Februari 2025, lagu ini bergema dengan berbagai aksi massa, dari depan gedung DPR hingga kantor gubernur. Ribuan mahasiswa dan aktivis menyanyikannya di tengah demonstrasi, menjadikannya simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Salah satu momen paling viral terjadi saat ribuan peserta aksi Indonesia Gelap menyanyikan lagu ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dari atas mobil komando, massa Koalisi Masyarakat Sipil melantunkan lirik yang mengkritik dugaan penyimpangan aparat. Suasana serupa terjadi dalam aksi Kamisan, di mana para demonstran menyanyikan Bayar-Bayar-Bayar tepat di hadapan barisan polisi yang berjaga. Di Surabaya, para aktivis anti korupsi menggelar aksi di depan Polda Jawa Timur menggunakan lagu ini sebagai sindiran terhadap lambatnya penanganan kasus korupsi. Fenomena ini membuktikan bahwa lagu yang sempat ditarik dari platform digital justru semakin mengakar sebagai simbol kritik sosial yang tak terbendung.
Beberapa saat setelah kontroversi lagu Bayar-Bayar merebak, band Sukatani membuat pernyataan bahwa kondisi mereka sudah membaik dan berada pada ruang yang lebih aman. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya benar bahwa mereka berada dalam kondisi yang tidak kondusif atau terancam. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana masa depan mereka setelah insiden ini? Ke depan, Sukatani masih menghadapi tantangan besar, termasuk potensi pelarangan konser serta tekanan sosial dan hukum. Meski demikian, perlawanan digital terus berlanjut, dengan pendukung mereka tetap membagikan ulang lagu tersebut di berbagai platform alternatif. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Sukatani kembali naik panggung dalam konser Crowd Noise di Slawi, Tegal, Jawa Tengah. Namun, dalam penampilan mereka kali ini, lagu Bayar-Bayar tidak masuk dalam daftar lagu yang dibawakannya. Kasus Sukatani menunjukkan bahwa musik tetap memiliki daya ledak yang besar dalam menyuarakan ketidakadilan. Di era digital yang semakin diawasi, lagu Bayar-Bayar membuktikan bahwa kreativitas dapat menjadi senjata perlawanan. Namun, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi masih rentan terhadap tekanan. Jika musisi yang hanya menyampaikan keresahan rakyat bisa dibungkam, apakah itu pertanda bahwa kritik sosial semakin sulit disuarakan? Yang jelas, meskipun lagu ini dilarang, semangat Sukatani tetap berlipat ganda.